Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda tetap sehat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang satu topik yang baru, yaitu bipolar junction transistor atau disingkat BJT. Jadi setelah sebelumnya kita banyak membahas tentang bahan semikonduktor dan piranti dioda, mulai pertemuan kali ini kita akan masuk ke bahasan piranti yang baru, yaitu bipolar junction transistor. Ini adalah topik yang akan kita bicarakan. Pertama, nanti kita akan melihat struktur dari bipolar junction transistor. Selanjutnya kita masuk ke simbol, karakteristik, dan kita akhiri pembicaraan kita tentang datasheet transistor. Sebelum kita masuk ke struktur, kita ada sedikit pendahuluan di sini. Apa yang dimaksud dengan transistor? Yaitu sebuah piranti elektronika atau komponen elektronika yang memiliki 3 kaki atau 3 terminal, dan dia difungsikan memiliki 2 aplikasi pokok. Yang pertama adalah sebagai penguat gitu ya, yang mana di situ nanti akan menguatkan arus. Kemudian yang kedua adalah untuk aplikasi pensaklaran atau switching. Nah, transistor itu kalau di bahasan elektronika ada 2 jenis secara garis besar begitu ya, kelompok besar. Yang pertama adalah bipolar junction transistor, disingkat BJT. Kemudian yang kedua adalah field effect transistor yang disingkat FET. Jadi kalau kita mendengar istilah transistor, maka itu merujuk kepada bipolar junction transistor. Ya, jadi kalau misalnya disebut transistor saja ya, kita menemukan istilah transistor saja, maka kata itu akan merujuk kepada BJT. Sedangkan untuk field effect transistor biasanya nanti akan langsung disebutkan istilahnya yaitu FET gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke struktur dan simbol dari bipolar junction transistor. Sebagaimana sudah disampaikan di slide sebelumnya, bahwa kaki transistor itu ada 3. Disebut dengan emitter, diberi tanda huruf E di sini. Kemudian yang kedua adalah kaki basis, diberi simbol huruf B. Dan terakhir adalah kaki kolektor, diberi tanda huruf C. Nah, sedangkan tipe transistor itu ada 2 jenis, yaitu tipe NPN dan PNP. Nah, Anda bisa lihat di sini struktur dari masing-masing tipe transistor, baik NPN ataupun PNP. Untuk NPN kita lihat di sini strukturnya. Jadi ini seperti 3 bahan semikonduktor tipe N, tipe P, dan tipe N yang disusun seperti ini. Dan kaki yang atas ini disebut kolektor, kemudian yang tengah yang terhubung dengan semikonduktor tipe P itu disebut basis, dan yang terakhir yang bawah ini disebut dengan emitter. Nanti di slide selanjutnya kita akan melihat lebih detail struktur dari transistor NPN ini. Jadi ini adalah potongannya saja ya. Struktur aslinya nanti akan diperlihatkan di slide selanjutnya. Jadi di sini kita lihat secara garis besar strukturnya itu seperti ini. Jadi terdiri dari susunan bahan semikonduktor tipe N, kemudian tipe P, dan tipe N. Sedangkan di tipe transistor PNP itu susunan bahan semikonduktornya adalah P, kemudian N, dan selanjutnya adalah P, sehingga disebut PNP. Nah, kalau kita lihat simbolnya di sini,
kita lihat di sini ada sebuah lingkaran gitu ya, sebagai simbol dari transistor BJT, dan kemudian di tengahnya ada lambang seperti ini atau simbol seperti ini ya. Kemudian dilengkapi ada satu tanda panah di sini. Nah, tanda panah ini penting. Yang pertama adalah untuk identifikasi terminal. Jadi bagian terminal atau kaki yang terhubung dengan tanda panah ini disebut kaki emitter. Ya. Jadi yang terhubung dengan tanda panah ini adalah kaki emitter, baik pada transistor NPN ataupun pada PNP. Ya. Kita lihat di sini pada PNP pun bagian yang terhubung dengan tanda panah gitu ya, itu adalah emitter, kaki emitter. Kemudian tanda panah ini juga menunjukkan jenis transistornya. Kalau Anda lihat di sini pada NPN itu tanda panahnya adalah keluar menuju ke kaki emitter, sedangkan di PNP itu adalah masuk arah panahnya. Masuk ya, meninggalkan kaki emitter. Nah, ini jadi arah tanda panah pada simbol BJT ini, simbol transistor ini juga mengidentifikasikan apakah dia tipe NPN ataukah PNP. Nah, sebelum lanjut ke yang ketiga ini kita ingat kembali bahwa kalau pada bahasan sebelumnya tentang piranti dioda itu kan susunannya terdiri dari semikonduktor P dan N, yang mana di simbol pada dioda itu terdapat simbol panah gitu ya, yang arahnya itu dari P ke N. Nah, itu diambil juga di sini. Jadi Anda perhatikan di sini, kalau pada NPN itu panahnya dari tengah kemudian ke bawah ke arah emitter. Nah, ini karena ini untuk menunjukkan susunan semikonduktor P dan N, PN. Jadi kan panahnya dari P ke N kan begitu. Jadi dari basis ke emitter. Jadi dilambangkan seperti ini. Di simbolnya juga dari basis ke emitter. Sedangkan pada PNP itu kan P-nya di sini dan N-nya di tengah. Jadi arahnya dari P ke N-nya itu ke arah atas gitu ya, dari emitter ke basis. Sehingga di simbolnya juga arah panahnya dari emitter ke arah basis gitu ya. Jadi memang ini arah panah ini mengikuti konsistensi gitu ya dengan simbol arah panah pada dioda. Baik, kemudian yang ketiga, tanda panah ini juga nanti akan menunjukkan arah arus emitter. Jadi kalau pada transistor tipe NPN nanti arus pada emitternya itu arahnya keluar gitu, keluar dari transistor ya, arahnya ke keluar. Sedangkan pada PNP nanti arahnya masuk begitu ya, ke kaki emitter. Nanti kita lihat di slide sebelumnya, sesudahnya. Nah, ini adalah gambaran struktur semikonduktor transistor tipe NPN yang tadi sudah kami singgung ya di slide sebelumnya. Ini adalah gambaran struktur semikonduktornya. Anda lihat di sini, jadi kan tadi kita sebutkan ada potongan gitu ya, NPN yang tadi ya. Ini adalah potongan gitu dari struktur yang asli. Nah, seperti ini potongan bagian sininya. Gitu ya. Nah, jadi struktur aslinya di piranti yang sebenarnya itu seperti ini. Ya, jadi pertama itu bahan semikonduktor ini didoping gitu ya, sehingga menjadi tipe N gitu ya. Didoping dengan atom pentavalen gitu ya, sehingga menjadi tipe N. Nah, Anda masih ingat ya bahan semikonduktor bagaimana membuat bahan semikonduktor itu menjadi tipe N. Nah, setelah
ini menjadi tipe N, kemudian selanjutnya di bagian yang sebelah sini saja, bagian luarnya tidak, gitu ya, itu diberi doping lagi dengan atom trivalen, begitu ya, sehingga menjadi tipe P. Tapi hanya bagian dari sini sampai sini saja. Nah, setelah itu terbentuk, jadi tidak di dopingnya itu tidak sampai ke bawah, gitu ya, hanya dibatasi pada daerah sini saja. Nah, setelah itu di bagian tengah didoping lagi selanjutnya sehingga menjadi tipe N. Nah, seperti itu kira-kira proses pembuatannya. Nah, bagian yang ini, bagian N yang terakhir ini, yang doping terakhir, ini menjadi kaki emitter, sedangkan bagian yang P, baik dari sisi sebelah sini ataupun sini, itu dihubungkan dan itu menjadi kaki atau terminal basis. Sedangkan bagian substratnya, gitu ya, bagian yang bawah ini menjadi kaki kolektor. Dan ini bagian yang tengah ini diberi dopingnya tidak terlalu banyak begitu ya, cukup sedikit saja sehingga ini menjadi satu daerah yang tipis begitu ya, lapisannya ini tipis. Sehingga kalau di slide sebelumnya tadi juga digambarkan dengan area yang tipis gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada arus transistor. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa tanda arah panah ini selain menunjukkan kaki emitter juga menunjukkan arah dari arus pada emitter. Jadi kalau ini NPN itu arahnya keluar, maka arus pada emitter atau kita beri simbol IE itu arahnya keluar atau ke bawah seperti ini. Selanjutnya pada kaki basis, karena mengikuti arah ini, maka dia akan ke arah kanan, atau ke arah masuk ke transistor. Sedangkan IC-nya juga arahnya masuk ke transistor. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pada transistor BJT itu ada 3 arus gitu ya, yang berinteraksi. Ada arus emitter, kemudian arus basis atau IB, dan arus kolektor atau IC. Nah, kalau kita lihat di sini juga arus emitter itu adalah arus yang paling besar. Kenapa? Karena ini adalah penjumlahan dari IC dan IB. Kita lihat ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff untuk arus, bahwa arus yang keluar itu sama dengan arus yang masuk pada satu titik. Di sini arus yang keluar adalah IE, arus yang masuk ada 2, yaitu IB dan IC. Jadi IE itu adalah IB ditambah IC. Ini pada transistor NPN. Sedangkan pada transistor PNP, kita lihat arah panahnya masuk, berarti arus IE arahnya ke atas. Nah, senada dengan itu, mengikuti itu, maka arus IB arusnya keluar. Sedangkan IC juga keluar, ke atas. Nah, kalau kita lihat kembali, maka di sini juga masih sama ya, bahwa IE itu adalah arus yang nilainya paling besar. Karena IE itu adalah penjumlahan dari IB dan IC. Sedangkan di antara ketiganya yang paling kecil itu adalah IB. Ya, IB itu paling kecil, dan ini juga sesuai dengan strukturnya tadi ya, di mana basis itu adalah bagian semikonduktor pada transistor yang lapisannya itu paling kecil atau paling tipis gitu ya. Jadi arusnya juga paling kecil. Kemudian IC itu hampir sama besarnya dengan IE ya, tetapi tetap lebih besar IE ya. IE lebih besar, paling besar ya. IC itu nanti nilainya sedikit di bawah IE gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat konfigurasi seperti ini dan arah arusnya baik pada NPN atau PNP, kita bisa dapatkan ya sesuai dengan hukum Kirchhoff untuk arus bahwa IE adalah IC ditambah IB. Nah, pada transistor kita nanti akan mengenal adanya parameter. Yang pertama itu disebut dengan parameter alfa DC. Ya,
parameter alfa DC. Yang mana alfa DC ini adalah satu parameter yang menunjukkan perbandingan antara arus kolektor terhadap arus emitter. Jadi alfa DC itu adalah IC dibagi dengan IE. Oke. Kemudian selain parameter alfa DC, juga terdapat parameter beta DC. Beta DC ini didefinisikan sebagai perbandingan antara arus kolektor terhadap arus basis. Jadi IC dibanding IB. Dan ini yang kemudian disebut dengan penguatan arus pada transistor. Ya, penguatan arus DC pada transistor. Simbolnya adalah beta DC. Jadi kita di sini mengenal dua parameter ya yang cukup penting dan nanti mungkin akan banyak kita gunakan, yaitu alfa DC dan beta DC. Tetapi di antara keduanya itu kalau mau dilihat lagi mana yang paling sering mungkin akan sering dipakai, yang paling sering adalah beta DC. Jadi ini diingat-ingat, beta DC itu adalah IC dibagi dengan IB, kemudian ada persamaan arus di sini, IE adalah IC ditambah IB. Gitu ya, ini diingat-ingat dengan baik. Nah, parameter penguatan arus DC atau beta DC itu dilambangkan juga dengan parameter hybrid HFE. Jadi nanti di datasheet transistor biasanya tidak dituliskan beta DC untuk menunjukkan nilai parameter penguatan arus DC-nya, tetapi biasanya digunakan simbol parameter hybrid yaitu HFE. Jadi kalau kita ketemu dengan atau kita melihat datasheet transistor, di situ kita menemukan HFE, ya tidak menemukan beta DC, maka kita bisa ambil nilainya HFE itu sebagai nilai beta DC, gitu ya. Nah, pada transistor daya rendah atau low power transistor, biasanya nilai HFE-nya itu tinggi ya, sekitar 100 sampai 300, sedangkan pada transistor daya besar itu nilai penguatan DC-nya itu biasanya lebih kecil. Ya mungkin sekitar 20 sampai 100 gitu ya. Nah, tadi di slide sebelumnya kita ada parameter alfa DC dan beta DC. Jadi kalau kita hitung gitu ya, kita coret-coret ya, kita lakukan manipulasi aljabar gitu ya antara alfa DC, beta DC, kemudian hubungan antara IE, IC dan IB ini, maka kita bisa mencari gitu ya, kita bisa mendapatkan hubungan persamaan yang menyatakan hubungan antara alfa DC dan beta DC, di mana alfa DC itu adalah beta DC dibagi dengan beta DC ditambah 1. Ini manipulasi aljabar biasa saja dari persamaan-persamaan arus pada transistor. Oke, jadi beberapa slide sebelumnya kita sudah membahas tentang arus-arus pada transistor dan penguatan DC pada transistor. Nah, ini selanjutnya ada latihan yang ini bisa Anda coba ya, untuk mengerjakannya. Di sini di mana di sini diungkapkan ada sebuah transistor NPN gitu ya, dan pada datasheet transistor tersebut tercantum bahwa penguatan arus DC yang mana tadi sudah disebutkan ya bahwa simbolnya adalah HFE, itu nilainya adalah 200. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, jika arus basisnya atau IB itu adalah 50 mikroampere, maka Anda diminta untuk menghitung berapa beta DC, berapa besar arus kolektor pada transistor tersebut, ya. Kemudian berapakah arus emitter, dan berapakah nilai parameter alfa DC. Nah, ini tidak terlalu sulit untuk dikerjakan. Anda bisa melihat slide-slide sebelumnya, persamaan-persamaan yang ada untuk mengerjakan soal latihan yang pertama ini. Baik, kita lanjutkan.
dengan bagian bahasan selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik transistor. Karakteristik transistor itu bisa kita bagi menjadi dua kurva karakteristik. Ada yang disebut dengan kurva basis atau kurva input, yang mana itu menggambarkan hubungan antara arus basis, ya, IB, dengan tegangan pada kaki atau tegangan antara kaki basis dan emitter. Jadi di sini ya, kurva yang menunjukkan hubungan IB dengan VBE antara basis dengan emitter. Kemudian yang kedua adalah kurva kolektor atau kurva output, yang mana ini menggambarkan hubungan antara arus kolektor dengan tegangan VCE. Ya, jadi kalau kita lihat kembali di gambar simbol transistor, kalau kurva input itu berarti di sebelah sini ya, antara IB dengan VBE, sedangkan kurva output itu antara IC dengan VCE, tegangan antara kolektor dan emitter. Gitu ya. Input bagian sini, output bagian sini. Dan bentuk kurvanya secara umum digambarkan di sini, yang sebelah kiri ini. Ya, yang sini adalah kurva basis, di mana di sini menunjukkan nilai IB terhadap VBE. Kalau kita lihat di sini sangat mirip dengan kurva karakteristik dioda. Loh, kok sama ya? Ya memang karena IB dan VBE itu merupakan dioda. Ya, Anda masih ingat di gambar strukturnya, ya, kita lihat kembali di sini ya, bahwa antara basis dengan emitter, ya, di mana akan terlibat nanti IB dengan VBE, itu di struktur ini terlihat bahwa ini merupakan dioda, ya, PN, dioda PN. Ya. Sehingga sangat wajar kalau kurva karakteristiknya, ya, di sini kita lihat sama persis dengan kurva karakteristik pada dioda. Kita lihat ketika VBE itu masih kecil ya, di bawah 0,6 nilainya sangat kecil IB-nya. Ketika sudah lewat dari itu, bahkan 0,7 begitu ya, nilainya menjadi melonjak sangat tinggi. Gitu ya, nilai IB-nya. Gitu ya. Dan ini adalah kurva basis. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah kurva kolektor, di mana di sini menunjukkan besarnya arus kolektor IC terhadap tegangan kolektor emitter atau VCE. Kita lihat di sini kurvanya seperti ini. Di sini digambarkan garis-garis yang menunjukkan besar IB yang berbeda-beda. Jadi yang paling bawah ini adalah ketika IB-nya sama dengan 0, kemudian garis kedua ini ketika IB-nya 0,1, garis ketiga ketika IB-nya 0,2 mA dan seterusnya. Dan ini nanti berapakah nilai IB yang akan dicantumkan di kurva kolektor ini ya nanti sangat tergantung pada masing-masing transistor. Setiap transistor bisa memberikan karakteristik yang berbeda nilainya. Mungkin IB-nya bukan 0,1, 0,2 begini. Bisa juga misalnya IB-nya dari 0, kemudian habis itu IB-nya 1, IB-nya 2, IB-nya 3 gitu. Atau IB-nya di sini 10, di sini 20, ini 30, 40 mA. Bisa saja. Tergantung dari karakteristik tiap-tiap transistor. Tetapi yang pasti adalah bentuknya sama, seperti ini modelnya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada saat IB-nya 0, ya, di sini VCE itu berapapun nilainya, berapapun VCE-nya, kita lihat IC-nya itu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Dan ini juga kita lihat terkonfirmasi di sini ya. Memang ketika IB-nya itu kecil gitu ya di sini. Ya, IB-nya itu 0 di sini. Ya arus itu tidak mengalir begitu ya. IB-nya juga tidak ngalir. Jadi di sini memang sangat kecil sekali gitu.
Jadi berapapun VCE-nya, arus IC-nya itu boleh dikatakan tidak mengalir gitu ya. Nah, baru IC-nya itu menunjukkan satu nilai tertentu ketika IB-nya itu lewat. Jadi ketika kita ingin membuat IC-nya itu mulai ada mengalir, maka kita harus membuat IB-nya itu juga mengalir. Jadi kita bikin di sini tegangan VBE-nya itu sekitar 0,7 gitu ya. Sekitar 0,7 di rentang sekitar 0,7 gitu ya, sehingga IB-nya ada gitu ya. Sehingga arus IC-nya juga akan mengalir. Dan kita lihat di sini nilai IC itu, misalnya kita ambil IB 0,2. Kita lihat di sini pada saat VCE-nya itu kecil dan bergerak ya, bertambah sedikit begitu, dia mengalir dengan sangat cepat gitu ya, IC-nya melonjak nilainya, dan pada VCE tertentu dia akan stabil gitu ya, akan sama nilai IC-nya. Jadi berapapun VCE-nya, IC-nya tidak banyak berubah ya, untuk IB yang tetap. Nah, di sini juga kita juga bisa melambangkan bahwa penguatan DC itu nanti terutama akan kita lihat di daerah sini. Daerah ketika kurva kolektornya itu mendatar. Nah, dari mana kurva karakteristik itu didapat? Nah, ini diantara ini kita lihat di sini ada beberapa ada satu perangkat begitu ya, alat ukur yang mengukur gitu ya, secara langsung menggambarkan kurva karakteristik dari transistor. Jadi di sini ada, kita bisa memasukkan di sini masing-masing kaki, mulai dari emitter, basis, dan kolektor. Nah, kemudian nanti kita jalankan dengan konfigurasi tertentu, maka kita bisa mendapatkan kurva karakteristik transistor seperti ini. Dan yang digambarkan di sini adalah kurva kolektor. Kemudian di sini juga ini digambarkan ini untuk yang kurva basis ya. Oke. Jadi cara pengukurannya itu untuk IB tertentu dinaikkan VCE-nya dan diukur IC-nya gitu ya. Sehingga diperoleh kurva seperti ini. Baik. Kita masuk ke latihan yang kedua, di mana di sini ada dua soal ya. Pada soal yang pertama ini ada sebuah rangkaian ya. Di sini pada rangkaian ini di tengah ada transistor NPN, kalau kita lihat simbolnya di sini ya, karena panahnya adalah keluar. Kemudian di sini berarti bagian yang ada tanda panah ini adalah kaki emitter, kemudian yang tengah adalah kaki basis, dan yang satunya adalah kaki kolektor. Di sini disebutkan di soal bahwa tegangan untuk mensuplai bagian input, bagian basis, yaitu VBB adalah 10 volt, kemudian RB-nya adalah 200 kilo ohm, dan Anda diminta untuk menghitung berapa arus IB, yaitu arus yang masuk ke kaki basis transistor NPN ini. Tidak lain itu adalah arus yang mengalir pada RB. Jadi Anda menghitung ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan ya. Anda bisa menghitung dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan di loop yang ini. Gunakan pendekatan VBE-nya 0,7. Jadi kalau kita gunakan itu KVL ya. Misalnya kita susuri dari sini, berarti di sini IB dikalikan dengan RB, kemudian ditambah VBE minus VBB sama dengan 0. Nah, dari persamaan itu Anda hitung nanti IB-nya berapa. Oke, itu soal yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada sebuah kurva karakteristik seperti di sini. Kemudian Anda diminta untuk menghitung berapakah nilai beta DC atau penguatan arus DC-nya. Atau HFE ya kalau di datasheet-nya. Nah, ini dengan melihat kurva ini kita bisa tahu berapakah nilai penguatan
DC-nya, penguatan arus DC-nya. Seperti tadi sudah disinggung bahwa untuk menghitung beta DC itu kita ambil daerah yang mendatar ini. Jadi di sini kan ada IB nih. Kita ambil salah satu misalnya IB di sini, kemudian IC-nya berapa. Beta DC itu kan IC dibagi dengan IB. Nah, berapa nilainya itu bisa kita lihat di sini. Atau boleh juga ngambil yang ini. Ya, ambil yang ini boleh, ambil yang ini juga boleh. Oke. Yang penting tidak ngambil yang ini ya. Karena kalau ambil yang ini ya nggak nampak IC-nya, kita belum bisa lihat karena dia masih sangat kecil ya. Bahkan kalau IB-nya 0 kan nggak bisa ya, karena IC dibagi dengan IB kan, kalau IB-nya 0 ya berapapun dibagi dengan 0 tidak bisa kita hitung ya. Oleh karena itu kita ambil nilai IB ya, itu selain yang IB sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu daerah operasi transistor. Dan perhatian kita pada salah satu kurva, yaitu kurva kolektor. Ya, kenapa? Karena ini bagian kurva yang menunjukkan daerah operasi transistor. Kalau kurva yang satu lagi, yaitu kurva basis, kan sudah banyak kita bahas di sebelumnya, yaitu yang sama dengan dioda gitu ya. Kalau yang ini adalah spesial untuk transistor. Dari kurva ini itu kita bisa membagi daerah operasi transistor itu menjadi 4. Ya, 4 daerah. Yang pertama adalah daerah aktif, kemudian yang kedua adalah daerah breakdown, yang ketiga adalah daerah saturasi, dan terakhir adalah daerah cut off. Itu mana yang masing-masing daerah? Ya, kalau kita lihat di sini, daerah cut off itu adalah daerah yang sini. Daerah ketika IB-nya sama dengan 0. Daerah cut off. Oke, kemudian daerah saturasi yang mana? Daerah saturasi yang sebelah sini. Oke. Ketika VCE-nya kecil. Ya. Ketika VCE-nya kecil. Kemudian daerah aktif yang mana? Daerah aktif itu yang tengah. Ya, daerah aktif yang tengah, yang mana nilai IC-nya itu mendatar untuk IB tertentu. Ya. Kemudian daerah breakdown dari mana? Daerah breakdown yang sebelah sini. Ya. Daerah breakdown yaitu daerah ketika VCE-nya melebihi batas dari VBE untuk transistor tersebut. Daerah VCE transistor tersebut, bukan VBE tapi VCE. Jadi daerah breakdown adalah daerah di mana nilai VCE itu berada pada batas atau melebihi batas dari kemampuan VCE maksimum dari transistor tersebut. Dan kita tidak boleh operasikan transistor itu di sini, ya. Karena akan menyebabkan transistor tersebut mengalami kerusakan, sehingga ini disebut dengan daerah breakdown. Kalau kita lihat lagi gambarnya, ya, kemudian kita beri masing-masing ya, seperti ini. Daerah aktif, ini daerah yang tengah, ya, di mana arus IC-nya mendatar. Kemudian daerah breakdown sebelah sini, daerah ketika VCE-nya sangat besar, ya, melebihi batas maksimumnya. Kemudian yang sebelah kiri sini adalah daerah saturasi ketika VCE-nya kecil, gitu ya. Kemudian daerah yang bawah ini adalah daerah cut off, ya, ketika IB-nya sama dengan 0. Nah, transistor itu akan aman, ya, dioperasikan di daerah aktif, saturasi, dan cut off. Di 3 daerah ini ya. Daerah aktif, saturasi, dan cut off. Nah, ketika transistor itu dioperasikan di daerah aktif, berarti transistor itu akan dioperasikan sebagai amplifier atau sebagai penguat. Jadi daerah aktif ini adalah daerah operasi transistor ketika dia kita aplikasikan sebagai penguat atau amplifier. Sedangkan daerah saturasi dan cut off ini adalah rangkaian aplikasi transistor untuk switching atau pensaklaran. Jadi ketika dia di daerah cut off, maka transistor itu akan berfungsi seperti
saklar off gitu ya. Sedangkan daerah saturasi adalah ketika transistor itu berfungsi seperti saklar on gitu, atau saklar yang close gitu, yang tersambung. Sedangkan di sini adalah off atau open, terbuka gitu ya. Nanti masing-masing ini akan kita bahas secara lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai aplikasi transistor, baik sebagai amplifier ataupun sebagai rangkaian switching. Nah, selanjutnya datasheet transistor ini juga pengetahuan yang penting karena kita mengetahui karakteristik transistor itu adalah dari datasheetnya. Nah, ini ada disampaikan di sini beberapa bagian dari datasheet yang penting untuk diketahui. Ya. Dan di sini juga kita bisa melihat ini adalah contoh datasheet transistor untuk transistor 2N3903 dan 2N3904 memiliki datasheet yang sama begitu ya. Dan di bagian yang tabel pertama itu biasa ditunjukkan maksimum rating dari transistor tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama yang biasanya akan kita lihat adalah batas-batas maksimum atau absolute maximum rating dari transistor. Di sini kita lihat ini menunjukkan beberapa nilai parameter yang maksimum, yang dimana ketika kita menggunakan transistor ini kita tidak boleh melewati batas-batas ini. Jadi di sini ada misalnya tegangan kolektor emitter yang maksimum berapa. Di sini ditunjukkan 40 volt DC. Kemudian tegangan antara base dan kolektor itu kolektor base itu maksimum berapa gitu ya. Ini semuanya ada di sini. Kemudian arus kolektor maksimum terus menerus ya, continuous itu berapa? Di sini ada 200 mA DC. Kemudian juga ini juga penting berapa disipasi daya dari transistor itu. Di sini kita tunjukkan di sini nilainya. Kita lihat di sini 625 mW. Dan kemudian ini juga penting the rate above 25 degree Celsius, artinya ketika transistor itu dioperasikan dengan temperatur yang lebih dari 25 derajat Celcius itu akan berkurang begitu ya. The rate artinya disipasi daya itu akan berkurang. Berkurangnya itu berapa? Yaitu di sini ditunjukkan di sini. Di sini adalah 5 mW per derajat Celcius. Jadi setiap kenaikan, ya, setiap nilai temperaturnya itu di atas 25 derajat Celcius ya, ketika setiap kenaikan 1 derajatnya kemampuan disipasi dayanya ini akan berkurang sebesar 5 mW. Nah, di sini ada dua gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini disipasi daya pada transistor ini ada dua. Nah, ini sebenarnya apa bedanya? Kalau kita lihat di sini yang beda adalah di sini ada simbol TA, yaitu pada TA 25 derajat Celcius. Sedangkan di sini adalah pada TC. TA ini apa? TA ini adalah ambient temperatur, ya. Temperatur lingkungan, ya, temperatur di sekitar dari transistor itu ditempatkan. Sedangkan di sini adalah temperatur case. Case artinya kemasan, ya, kemasan dari transistor tersebut. Ya, jadi kalau yang di atas ini adalah temperatur di lingkungan, gitu, di sekitarnya. Sedangkan ini adalah temperatur di kemasan atau casing dari transistor tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini pada saat di sininya 25 itu kemampuan disipasi dayanya itu besar. Nah, di antara dua ini gimana cara kita pakainya? Dalam kondisi pemakaian normal, kita tidak memasang di sini pelepas panas atau heatsink pada transistor di sini, maka kita akan pakai ini. Kenapa? Karena artinya kemasannya ini langsung bersentuhan dengan udara, dengan lingkungannya. Maka kita akan pakai yang ini. Tetapi kalau kita jaga supaya temperatur casing ini rendah, dan artinya kita harus segera membuang panas yang pada casing ini,
Jadi biasanya akan kita tambahkan heatsink di sini, maka kita lihat di sini kemampuan disipasinya menjadi lebih besar. Jadi kalau kita mau ingin mendapatkan transistor ini punya kemampuan disipasi yang lebih besar, maka kita harus memasang heatsink di sini supaya panas di sini tidak terkumpul di sini saja, tetapi tersebar ke heatsinknya dan segera dilepas ke udara, gitu ya. Tapi nilai ini, ya, nilai 1,5 watt ini adalah ketika heatsinknya itu sangat besar. Itu bahkan di salah satu literatur itu disebutkan ketika heatsinknya itu apa ya, tidak terhingga lah begitu, sangat besar begitu ya. Itu akan mencapai ke sini. Tetapi tentu kita tidak bisa mencapai itu ya. Kita pasang heatsink tentu nggak bisa sangat-sangat besar ya. Nanti akan mengganggu komponen lain di sekitarnya. Nah, makanya biasanya kita kalaupun menggunakan heatsink, kita tidak akan menggunakan disipasi daya yang maksimumnya yang tertera di sini. Ya. Biasanya untuk lebih aman ya, kalaupun kita pasang heatsink, kita akan pakai di antara ini dengan ini. Jadi kalau di sini mungkin ya sekitar ya ambillah 1 watt begitu ya, atau 1000 miliwatt gitu ya. Itu yang kita ambil gitu ya. Nah, kalau tanpa itu ya, tanpa heatsink kita ambil yang atas. Yang untuk TA 25 derajat Celcius. Oke. Kemudian di datasheet juga kita nanti akan melihat tadi sudah kita sebutkan di sini ya, derating factor-nya. Ya, ketika ada kenaikan suhu lingkungan gitu ya, atau kenaikan suhu pada casingnya, kita sudah bicarakan tadi. Kemudian selanjutnya itu ada karakteristik off, yaitu ketika transistor dioperasikan di daerah cut off. Nah, ini kita bisa lihat juga di datasheet di sini. Nah, ini beberapa karakteristik ketika dia dioperasikan di daerah cut off. Kemudian karakteristik on ketika di daerah aktif dan saturasi di sini. Anda bisa lihat. Dan di sini kita melihat ada HFE. Jadi seperti yang tadi sudah kita bicarakan di slide sebelumnya, bahwa kalau kita mau mencari HFE itu adalah pada daerah aktif. Ya, itu berada pada tabel karakteristik on. Yang tidak lain ini adalah pada daerah aktif. Jadi kita lihat di sini kalau IC-nya segini, nilainya berapa, penguatan DC-nya, HFE-nya berapa gitu ya. Anda nanti bisa lihat di sini sesuai dengan karakteristik dari tiap-tiap transistor. Kemudian ada penguatan arus. Nah, ini tadi sudah kita singgung juga gitu ya. Oke, ini beberapa karakteristik yang mungkin perlu diperhatikan dari transistor. Oh ya, di slide selanjutnya juga masih ada. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi ini sebagai tambahan saja walaupun tidak ada di slide ini. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada beberapa karakteristik yang lain ya. Ketika di sini adalah karakteristik small signal, artinya ini karakteristik ketika transistor tersebut diaplikasikan sebagai penguat atau amplifier. Di sini kita perhatikan ada bandwidth ya. Jadi seperti ini, bandwidth-nya berapa gitu ya. Kemudian kapasitansi output, kapasitansi input gitu ya. Nah, ini nanti beberapa karakteristik ini nanti kita akan bahas ketika transistor itu dioperasikan sebagai penguat gitu ya, atau amplifier. Kemudian yang terakhir di sini ada tabel tentang karakteristik switching atau pensaklaran. Ya, di sini kita melihat beberapa parameter yang nanti akan berguna ketika transistor itu kita aplikasikan sebagai saklar gitu, atau switching ya, saklar elektronik ya. Nah, di sini ada delay time, rise time. Ini menunjukkan berapa waktu yang diperlukan untuk dia bisa naik, rise time begitu ya, atau dia turun gitu ya. Nanti ini penting ketika kita mau mengaplikasikan sebagai saklar, sebagai switching gitu ya, sebagai switch begitu ya, sorry. Itu berapa kecepatan maksimum pensaklarannya atau switchingnya itu berapa. Ini bisa dicari nanti dari nilai-nilai parameter yang ada di sini. Oke, itu bahasan kita tentang datasheet transistor.
Selanjutnya ini ada soal latihan yang ketiga, di mana di sini ada transistor 2N3904. Misalnya dia dioperasikan dengan VCE adalah 12 volt dan IC-nya adalah 15 mA. Anda diminta berapakah disipasi dayanya, dan kemudian di sini ditanyakan apakah kondisi ini aman jika transistor tersebut temperatur lingkungannya atau ambient temperaturnya adalah 25 derajat Celcius. Nah, tentu kalau disipasi dayanya melebihi disipasi daya dia pada saat 25 derajat Celcius, yang di sini ya, di sini tadi. Nah ini, disipasi lingkungannya adalah 25 derajat Celcius. Kalau dia melebihi itu, melebihi ini, nilai ini, maka tentu ini menjadi tidak aman, gitu ya. Kemudian nanti berikutnya Anda diminta juga untuk melihat gitu ya, apakah atau menghitung gitu ya, ketika temperatur lingkungannya naik gitu ya menjadi 150 derajat Celcius, artinya kalau temperatur lingkungannya naik, maka kan kemampuan disipasi daya dari transistor itu akan turun kan, sesuai dengan di sini kan, the rate gitu kan. Nah, jadi kemampuannya akan turun. Setiap kenaikan 1 derajat Celciusnya akan turun, bukan yang ini, tapi di sini, ini akan turun sebesar 5 mW. Nah, itu Anda hitung nanti apakah itu masih cukup aman ya. Ketika digunakan dengan operasi seperti ini, apakah itu berada di atas disipasi dayanya ketika temperatur lingkungannya 150 derajat Celcius. Nah, ini bisa Anda kerjakan, termasuk nanti angka-angka tadi ya, angka-angka pada datasheet transistor dapat Anda peroleh ya pada datasheet 2N3904. Anda bisa cari datasheetnya itu di internet, banyak berserakan ya. Atau juga bisa Anda download dari situs e-learning kuliah ini. Jadi di sini akan di fasilitas e-learning juga akan ditaruh di sana, Anda bisa ambil juga di sana. Oke, sekira itu bahasan kita tentang bipolar junction transistor. Untuk pengaplikasiannya dan bagaimana dia bisa beroperasi, bagaimana cara kita mengatur transistor itu beroperasi pada daerah aktif, daerah saturasi, daerah cut off, maka akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian, mohon maaf jika kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.